Dan sekedar catatan, ini walaupun gak ada embel-embel syariah, tapi di sini udah ada keterangannya ya. Dilarang tidur sekamar dengan yang bukan suami istri yang sah. Setuju gua, setuju. Kembali lagi dengan Let's Go Project di video review hotel, dan masih juga di kota Bandung. Tapi kali ini kita mau review sebuah tempat dengan harga murah, tapi kamu bisa dapetin tempat yang oke, juga ada kolam renangnya. Semurah apa dan kayak gimana tempatnya? Setelah video opening berikut ini. Adapun untuk tempat yang akan kita review kali ini berada di Jalan Tirtawangi 3 yang lokasinya itu agak masuk ke daerah perumahan sih. Tapi tenang aja, kalau kamu bisa lihat di Google Map pasti nemuin tempat ini. Dari gerbang masuk tempat ini menuju lobinya itu tinggal lurus aja, dan begitu sampai di lobinya kita bisa mulai untuk proses check-in. Dan adapun untuk proses check-innya sendiri di sini itu nanti akan diminta untuk sebutkan sudah check-in atas nama siapa, lalu ada biaya deposit 100.000 dan juga kartu tanda pengenal kamu diminta untuk disimpan di resepsionisnya. Setelah beres proses check-in, nanti kita akan diantarkan oleh room boy-nya menuju ke lokasi kamarnya. Karena memang tempat ini tuh untuk sistem kamarnya bukan dengan sistem angka ya, melainkan dengan sistem huruf. Dan kamar yang kita dapetin itu adalah kamar R. Oke, tadi kan diantar sama resepsionisnya dan sekarang kita sudah di dalam kamarnya. Ini kamarnya. Jadi di sini itu sebelah sini ada jendela. Ini ada balkon juga ya. Ada balkon menuju ke kolam renangnya. Kolam renangnya bersih juga sih. Sini ada TV-nya, di sini ada lemari, ini kasurnya. Jadi ini yang double bed ya, double bed, satu kasur besar. Di sini ada meja. Ini tadi bukti depositnya. Ini ada jendela lagi. Jadi inilah kamarnya. Jadi ada balkonnya juga kamarnya. Cukup oke sih kamar. Oh ya, sekarang kita lihat kamar mandi. Ini ada banyak pintu banget ya. Ini nggak bisa dibuka, ini kayaknya pintu keluar. Itu tadi ada pintu ke sini apa? Ini kamar mandinya. Oh iya, ini kamar mandinya bro. Oke, kita lihat kamar mandinya. Wih, kamar mandinya selurusan ini aja. Kalian ada belokan lagi. Ini kamar mandinya. Sistem shower. Ada sabunnya. Air panasnya juga, ada pemanasnya, berarti ntar air panasnya juga ada. Oh ya, tadi walaupun ada sabun di kamar mandi tetap dapat sabun lagi ya. Ya, dapat sabun lagi.
Ini pelembab sih biasanya sih, body lotion ya, seperti itu lah. Oke, jadi ini kita sudah di dalam kamarnya. Ini tuh via aplikasi Oyo tempatnya, sudah kelihatan ya, ada brandingnya di sebelah situ, dan kita sudah di dalam kamarnya. Sekarang dari perspektif orang ketiga supaya kalian bisa lihat seluas apa kamarnya. Ini kamarnya cukup luas, kamarnya cukup gede, dan pasti yang gue suka di sebelah sini ada pintu menuju balkon, lihat kolam renangnya. Oke, sebelum kita review lengkapnya kan biasa esok hari kita mau bahas soal harganya aja. Ini kita dapetin harga kamar ini tuh weekday, di weekday itu harganya 100 ribuan aja. Gimana soal hal-hal yang soal tempat ini seperti wifi, TV-nya, kita juga coba TV-nya, wifi, TV atau hal-hal ini kita bahas lagi di review lengkapnya esok hari. Itu aja dari Nasco Project, kita lanjut lagi di esok hari. Bye. Dan satu hari sudah berlalu di sini, artinya ini saatnya kita untuk review lengkap soal tempat ini. Ini tuh kita ada di properti aplikasinya Oyo. Nama tempatnya Tirta Nice Guest House dari Oyo. Nanti nama lengkapnya kita tampilin di sini. Seperti biasa sebelum kita review lengkapnya, kita mau bahas soal harga tempat ini. Ini tuh kan di weekday kita dapat harga tempat ini tuh sekitar 100 ribuan, lebih tepatnya 103 ribu kita dapat. Tempat ini tuh kalau misalnya di weekend untuk kamar ini tuh adalah 170 ribuan harga di sini. Jadi untuk harga weekendnya juga masih tetap affordable ya. Di sini tuh ada beberapa jenis kamar. Kayak ini kamar yang deluxe ya, kamar double deluxe. Nanti kita tampilin di sini jenis-jenis harga kamarnya antara weekday dan weekend. Jadi kamu bisa tahu untuk milih kamar yang mana, di hari apa dan kapan. Dan kita mulai untuk reviewnya. Kita mulai dulu aja dari kelebihannya. Kelebihan pertama itu yang pasti tempat ini tuh murah. Kelebihan pertama harga, tempat ini tuh terbilang murah sih, dengan 100 ribuan. Dengan di weekend pun tempat ini masih di kisaran harga 100 ribuan, jadi oke banget tempat ini. Harganya tuh terjangkau gitu kan. Kelebihan kedua itu, ini bisa dibilang menurut kita sih ini salah satu guest house termurah dengan fasilitas kolam renang. Dengan harga segituan kamu dapat kolam renang juga di sini. Jadi kamu yang hobinya renang bisa main-main air aja di kolam renangnya. Kolam renangnya juga terbilang bersih sih, dan enak. Di sekitar kolam renangnya juga ada tempat duduk-duduk, jadi kamu bisa nyantai-nyantai juga di kolam renang. Cozy banget. Ada kelebihan lagi, kelebihan selanjutnya juga soal kamarnya. Jadi kamar ini bisa dibilang cukup luas juga ya. Jadi ini nyaman kamarnya juga. AC-nya dingin, air panasnya nyala. Yang paling gue suka itu ada balkonnya, itu oke banget. Gue suka banget sama balkonnya yang menghadap ke arah kolam renang. Jadi di sini tuh untuk kamarnya tuh bikin kamu mager banget sih. Jadi ini cocok banget buat staycation. Oh iya, soal TV, tayangannya sudah digital. Ada banyak juga tayangan channelnya, jadi TV-nya oke sih. Walaupun TV-nya dengan komposisi kamarnya seluas ini, TV-nya bisa dibilang agak kecil sih, tapi nggak mengganggu lah, tetap enak buat santai-santai di kamar. Oke, kayaknya kita udah bahas soal kelebihannya. Kita sekarang menuju ke kekurangan dari tempat ini. Kekurangan pertama itu ini kita yang jenis kamar itu yang double deluxe, tapi antara foto kamar yang ditawarkan di Oyo sama aslinya berbeda. Jadi kekurangan pertama itu sih, antara foto di aplikasi sama aslinya itu beda, kita dapat kamarnya. Tapi itu kekurangannya agak minor, karena walaupun berbeda tapi menurut kita tetap enak sih, tetap nyaman sih.
Kekurangan kedua itu wifi-nya. Di sini tuh ada wifi, jadi walaupun di kamarnya nggak ada informasi password wifi-nya, kamu bisa minta ke resepsionisnya untuk minta password wifi-nya aja. Dan setelah kita coba itu, kecepatan wifi-nya kayak gini. Jadi wifi-nya itu kecepatannya 1 Mbps. Bisa dibilang selalu dapat sinyalnya 1 bar. Jadi wifi-nya itu ada sih, jadi wifi-nya ada aja, cuman nggak cepet stabil ya, kadang hilang juga sih. Jadi wifi-nya cuman ada aja tapi nggak maksimal. Itu aja kekurangan wifi-nya. Jadi overall gimana penilaian soal tempat ini? Apakah layak jadi pilihan kamu buat main ke Bandung atau dilupain aja? Menurut kita sih ini tetap oke banget buat jadi pilihan kamu ke Bandung. Pertama, apalagi dengan harga yang murah, di weekend pun harganya nggak sampai 200.000. Yang kita cek ya, kadang mungkin bisa naik juga sih, apalagi kalau misalnya hari libur raya, tanggal merah itu pasti nggak segitu, harganya berbeda lagi harganya. Tapi yang pasti untuk tempat ini harganya ekonomis banget dan kamarnya oke, ada kolam renang juga, TV-nya oke, jadi ini enak buat staycation atau misalnya kamu yang mau liburan di Bandung dengan harga murah, dapat kamar yang oke, ada kolam renangnya. Itu aja dari Scope Project. Overall tempat ini oke sih, bisa buat jadi pilihan kamu untuk liburan ke kota Bandung atau buat orang Bandung yang mau staycation aja di kamar yang nyaman juga. Jadi kalau misalnya kamu suka sama video review agak kita ada kali ini, di like aja. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan soal tempat ini atau misalnya mau bagi-bagi pengalaman kamu tentang nginep di mana atau apapun itu, diketik aja di kolom komentar, nanti kita pasti jawab. Dan kamu juga bisa subscribe untuk ikuti update video terbaru dari Let's Go Project. Itu aja review hotel kita kali ini. Bye. Yang pasti tetap walaupun kamu liburan di saat yang kayak gini, dimana situasinya saat video ini dibuat sih situasinya masih kurang kondusif sebenarnya. Cuman sebaiknya kita tetap jaga kesehatan. Itu aja lah.